wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa al-ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amantana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas kitab Adatus Salaf Ali Ba'alawi yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Abdullah Muhammad Al-Haddar. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebiasaan daripada para habaib, para ulama dari Sadah Ba'alawi di dalam bidang sosial kemasyarakatan, termasuk dalam hal urusan pernikahan, dalam hal urusan rumah tangga dan seterusnya. Dan kita masih membahas di dalam bab itu dan kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini. Wa min aidatihim radhiyallahu anhum kama dzakarul Imam Al-Haddad qala kanu yakhrujuna ba'da husulil ghaisi wa nuzulil matari lin nuzhati wal fushati ilal widyan wa makinin tajma'ul ma'u tarwihan anin nafsi faqad kana yakhrujul Imamul Haddad ila birkatin qaribin min Madinati Tarim. Kebiasaan para ulama terdahulu ketika turun hujan mereka semuanya keluar, terutama di negara yang turun hujannya itu cuma jarang-jarang. Mereka itu sangat bahagia sekali ketika ada hujan turun, seakan-akan itu ada satu fenomena yang sangat unik dan ajaib. Waktu saya masih belajar di Tarim itu selama 5 tahun, kalau tidak salah di sana pernah hujan itu cuma 2 kali selama 5 tahun itu. Itu pun cuma gerimis-gerimis, hujan rintik-rintik. Itu pun cuma beberapa menit. Kalau tidak salah mungkin paling enggak 10 menitan itu. Nah, dan memang pada saat turun hujan ini waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Pada saat turun hujan kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini membawa manfaat, karena ada hujan itu yang kadang-kadang membawa bencana. Ya, kita berdoa agar hujan tersebut membawa manfaat, karena memang bukan karena hujannya, karena memang kita itu tidak mau doa kepada Allah sehingga hujan itu bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan tanah longsor dan lain sebagainya. Jadi pada saat hujan itu saat-saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan ulama-ulama terdahulu ketika hujan mereka keluar dari rumahnya, kemudian cari tempat-tempat untuk refreshing. Kalau di Yaman itu cari lembah-lembah di mana di situ ada air berkumpul. Kalau di Indonesia semacam kayak air terjun. Jadi untuk menyegarkan pikiran, otak, untuk biar pikirannya itu lebih tenang melihat air itu, sehingga mereka punya kebiasaan seperti itu. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Imam Haddad ketika ada turun hujan, beliau pergi ke satu kolam atau telaga yang dekat di kota Tarim. Dan memang hujan ini punya manfaat yang sangat hebat sekali. Di samping memang turun hujan itu adalah menandakan turunnya rahmat Allah. Makanya ya tidak apa-apa mandi hujan itu. Yang penting di depan rumah saja. Jangan di pinggir-pinggir jalan, apalagi perempuan. Itu tidak etis perempuan. Perempuan pakai kaos kena air hujan kan kelihatan. Yang penting di rumah saja, ambil berkah dari turunnya air hujan. Bahkan di sini disebutkan di dalam kitab An-Nawadir, pernah suatu hari Rasulullah itu diajari oleh malaikat Jibril untuk mengobati sebuah penyakit yang dimana ketika beliau sakit tidak butuh kepada dokter dan juga tidak butuh kepada obat.
Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah obat yang bagaimana yang diajarkan oleh Jibril? Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka semua, para sahabat, ambillah air hujan, kemudian letakkan di satu wadah begitu, bejana, gelas atau lain sebagainya. Kemudian bacakan Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Ini air hujan yang murni, air hujan ya, yang turun dari langit itu, tanpa melalui proses turun ke genteng, yang langsung dari langit, kemudian dikumpulkan jadi satu, dimasukkan bejana atau wadah, bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Masing-masing dibaca 70 kali. Masing-masing dibaca 70 kali. Dan ini diminum pagi dan sore selama 7 hari berturut-turut. Diminum pagi dan sore selama 7 hari berturut-turut. Kata Rasulullah, orang yang minum air ini, maka Allah akan mengangkat dari jasadnya segala macam penyakit, dan Allah akan menyembuhkan dari segala macam gangguan di dalam tubuhnya, termasuk penyakit. Ini untuk menyembuhkan penyakit atau membersihkan penyakit atau menghindarkan dari penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan air ini kalau diminumkan kepada istrinya, kemudian tidur bersama istrinya lama tidak hamil, insya Allah bisa hamil. Jadi bagi istri yang lama tidak hamil, itu salah satu caranya, minum air hujan ya, jangan air mata, air hujan. Dibacakan Al-Ikhlas, Al-Fatihah 71 kali, Al-Ikhlas 71 kali, Al-Falaq 71 kali, kemudian An-Nas 71 kali, dan ayat kursi 71 kali. Diminum pagi dan sore selama 7 hari berturut-turut. Itu insya Allah nanti istrinya hamil dengan izin Allah. Dan ini juga bisa untuk menghilangkan sihir yang ada di dalam tubuh seseorang. Pakai terapi air hujan. Yang pernah terkena sihir, terkena guna-guna, santet, pelet, dan sejenisnya, itu insya Allah bisa hilang. Yang penting rutin pagi sore selama 7 hari berturut-turut, seminggu. Ini juga bisa menyembuhkan penyakit mata, juga bisa menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan dada, liver, apa lagi ya, jantung itu. Dan juga bisa menyembuhkan penyakit yang ada hubungannya dengan gigi. Sakit gigi, sering sakit gigi, minum air hujan, kalau perlu setimba itu. Dan ini juga bisa untuk menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan saluran kencing. Biasanya apa namanya itu? Orang yang punya penyakit apa itu? Kencing manis, kencing batu. Ada lagi itu yang susah untuk apa namanya? Kadang-kadang dioperasi bagian kantongnya itu, apa namanya itu? Penyakit apa? Ada penyakit lain itu. Apa istilahnya? Istilah kedokteran itu. Saya lupa. Nah, setelah itu beliau kata Rasulullah, "Fawalladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan laqad qala li Jibril." Selama itu Rasulullah langsung melakukan, karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh malaikat Jibril, barang siapa yang meminum air itu, maka Allah akan menghindarkan jasadnya dari segala macam penyakit, dan jika sudah ada penyakit, Allah akan menyembuhkannya dari segala macam penyakit. Itu juga manfaat dari air hujan. Kalau orang sekarang kalau hujan bukan ingat jemuran tapi ingat kenangan. Beda dengan orang-orang yang dulu. Karena memang hujan itu kan saat yang sangat tepat untuk kita
mengingat-ingat kenangan-kenangan. Ini yang sering kali dilupakan. Pada saat hujan kita lupa untuk berdoa, tambah sibuk untuk main HP atau sibuk untuk makan, karena enak. Hujan-hujan makan tuh enak. Gitu. Kemudian yang berikutnya termasuk kebiasaan ulama-ulama terdahulu daripada Sa'dah Ba'alawi, kalau mereka sudah selesai puasa 6 hari di bulan Syawal, mereka juga melakukan refreshing atau semacam rekreasi. Kemana? Tempat-tempat sawah-sawah, lembah-lembah. Mereka itu refreshingnya bukan di tempat-tempat wisata. Kalau tempat wisata itu refreshing tapi nambah dosa. Refreshing, libur sekolah, ke tempat-tempat yang di situ laki perempuan, buka-buka aurat. Ya refreshing, iya refreshing. Pikirannya agak tenang, tapi dosanya banyak. Nah, dari banyaknya dosa itu jadikan pikiran juga tidak tenang lagi nanti itu, sumpek gitu banyak dosa itu. Kalau orang-orang dulu itu refreshingnya di tempat-tempat yang wisata-wisata alami, kayak di kolam renang. Jangan dibayangkan kolam renang di sana sama dengan kolam renang di Indonesia. Kolam renang di Indonesia itu kan laki perempuan jadi satu. Nah, saya waktu di sana itu kalau ada liburan-liburan tuh rekreasinya salah satunya ke kolam renang. Tapi kolam renang di sana laki khusus laki, perempuan khusus perempuan. Jadi kita kadang-kadang lomba renang, setelah itu javenan, setelah itu makan-makan. Apalagi saat pertama kita datang ke sana sebelum Ramadan itu, pas waktu Idul Fitri, termasuk saya itu nangis itu. Karena pertama kali Idul Fitri tanpa bersama keluarga di sana. Akhirnya paginya itu setelah sholat Idul Fitri kita sama-sama ke kolam renang, masak-masak, renang-renang, sambil mendengarkan lagu-lagu yang kita bawa alat sendiri di sana. Ya, itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga kebiasaan mereka setelah hatam kitab apapun, misalnya kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab apapun, mereka itu keluar untuk refreshing ke satu tempat begitu, kemudian sambil makan-makan di sana. Tujuannya apa? Untuk menghormati ilmu. Ini juga sering ditiru oleh santri-santri di pondok-pondok pesantren. Kalau sudah hataman biasanya selamatan ya. Nah, itu memang bagusnya seperti itu. Syukuran gitu. Jangan cuma syukuran tuh pas waktu kelulusan sekolah, masa tasyakuran pakai keliling-keliling desa was belayer itu niru siapa? Kita itu punya panutannya Rasulullah. Kalau tidak bisa meniru Rasulullah, ya niru penerusnya. Innal anbiya lam yuwaritsu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Al ulama warasatul anbiya. Ya kita niru para ulama. Itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kalau kita hatam apapun bagusnya itu ya sediakan makan, minum begitu, atau hatam Quran atau hatam kitab. Yang kapan hari kita sudah hatam kitab apa? Arba'in Nawawi. Saya kasih makan ya. Nah, itu memang bagus tradisi-tradisi seperti itu, murni untuk menghormati ilmu. Biar kita itu termasuk orang-orang yang dianggap mengagungkan ilmu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada yang sudah pernah hatam kitab di pondok? Sudah. Setelah hatam kitab apa yang dilakukan? Berdoa. Iya berdoa ya pasti. Tidak ada tasyakuran, itu selamatan. Itu biasanya kalau hataman itu. Itu bagus itu, tradisi yang sangat bagus. Kemudian termasuk kebiasaan mereka ketika berkumpul dengan orang lain, sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar ini mertuanya Habib Umar yang jenggotnya merah itu. Habib Umar juga sama, jenggotnya merah. Nanti akan kita bahas kenapa kok sebagian habaib itu kok jenggotnya merah.
apa itu asli atau bagaimana. Insya Allah nanti ada pembahasannya sendiri. Pada saat kita mau berkumpul di perkumpulan banyak orang, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tiru daripada kebiasaan para habaib terdahulu? Mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk niat dakwah kepada Allah dan mengingatkan kepada manusia. Jadi kita mau misalkan mau hadir arisan, mau hadir tahlilan, mau hadir kumpulan PKK, apa, dari rumah sudah kita niatkan, saya niat berdakwah. Saya niat berdakwah. Berdakwah itu tidak harus di atas podium, tidak harus pakai mic. Misalnya hanya kita mengajari misalnya rukun sholat, satu rukun saja, itu sudah berdakwah kepada Allah. Jadi jangan sampai sia-sia. Sebelum kita kemanapun, di mana di situ ada kumpul 1, 2, 3 atau lebih, kita niatkan untuk dakwah ilallah. Semuanya niatnya seperti itu. Jadi menyebarkan ilmu yang dia miliki walaupun itu cuma sedikit, karena nanti akan memberikan manfaat kepada orang lain, dan niat untuk mengingatkan kepada orang lain. Dan bahkan disebutkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bahwasanya Sadahba Alawi itu pasti memberi wasiat kepada putra-putranya jangan sampai keluar dari rumah kecuali mereka membawa kitab. Khawatir apa? Khawatir di situ nanti ada satu majelis yang besar, kemudian menyia-nyiakan kesempatan untuk tidak membaca kitab. Atau misalnya misalkan tidak sempat untuk membawa kitab, minimal bawa buku sama pulpen. Ya, buku catatan kecil itu ditaruh di kantong bajunya, setelah itu bawa pulpen. Atau misalnya ada juga buku-buku kecil gitu yang isinya tentang ilmu atau punya catatan sendiri. Jadi nanti kita bisa menyebarkan kepada orang lain. Insya Allah jika seperti itu, maka Islam ini menyebar dengan begitu sangat cepat. Karena tugas berdakwah kepada Allah itu bukan hanya tugasnya para ustadz, para kiai, para habaib, tapi semuanya punya tugas untuk berdakwah ilallah. Semuanya punya tugas. Bukan cuma tugasnya ustadz, kiai atau orang-orang yang berilmu. Jadi jangan menjadikan alasan saya bukan ustadz, bukan tugas saya bukan kiai, bukan tugas saya. Semuanya punya tugas untuk berdakwah kepada Allah. Semuanya. Paham ya? Jadi diusahakan mau pergi ke manapun kita niat dari rumah untuk niat berdakwah, ad-dakwah ilallah. Kemudian yang berikutnya termasuk kebiasaan para ulama dari Sadahba Alawi, ketika terjadi pertikaian antar dua kelompok atau dua daerah, maka mereka itu tidak ikut campur, tidak membela kelompok A, tidak membela kelompok B, tidak membela negara A, tidak membela negara B. Mereka hanya diam, tidak membela siapapun dan tidak berkomentar apapun. Coba pada waktu beberapa bulan yang lalu ada di Palestina kan terjadi peperangan ya. Coba lihat komentar-komentar dari ulama Hadramaut, tidak ada. Seakan-akan mereka tidak peduli. Tapi memang ini tradisinya mereka turun temurun dari abahnya, dari kakeknya, semuanya sampai turun. Tidak ada yang mau komentar. Khawatir nanti misalkan komentar membela ini, akhirnya bisa jadi ini orang tidak sportif membela salah satu. Akhirnya cuma diam. Paling cuma mendoakan semoga ini segera cepat selesai begitu. Jadi kita pun juga urusan apapun diam itu lebih bagus ketika memang itu terjadi pertikaian. Karena khawatir orang itu memanfaatkan kesempatan gitu. Kemudian termasuk kebiasaan mereka adalah al-ihtimam bi thalabatil ilmi wal qiyam ala nafaqatihim. Sangat perhatian kepada para pencari ilmu dan bahkan mereka membiayai dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang mencari ilmu. Sudah biasa di Tarim itu misalnya ngaji, belajar tanpa membayar sepeser pun, sudah biasa. Karena memang mereka punya kebiasaan seperti itu.
Di sana mau hadir majelis atau apa, tidak ada yang bayar, dan bahkan dikasih kohwah, kasih makan, itu semuanya gratis, tidak ada yang bayar. Dan orang memang yang perhatian terhadap orang-orang yang mencari ilmu itu akan ditambah rezekinya oleh Allah. Jadi nanti kalau sudah punya anak, mau mendoakan anak, tidak usah tanya nanti anak saya dikirim apa, dikirim uang. Uangnya dari mana? Masa ada percaya sama janjinya Rasulullah? Allah itu memberikan janji khusus bagi orang yang perhatian terhadap para pencari ilmu. Rizkinya sendiri dikasih sama Allah. Rizki yang kedua, rizki tambahan karena dia perhatian terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Yang berikutnya termasuk adat daripada para ulama dari Sadahbah Alawi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad dan juga Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bahwasanya mereka, ini kebiasaan yang sangat penting bisa kita tiru, mereka tidak mendahulukan orang yang lebih muda atas orang yang lebih tua kecuali dalam 3 situasi, jika memang mereka punya keahlian. Apa itu 3 situasi dan kondisi untuk menjadi imam? Untuk menjadi imam atau mungkin menjadi pemimpin, jika memang ada yang lebih muda dan dia lebih ahli di bidangnya, disuruh maju. Nah, ini kadang-kadang yang sering terjadi kesalahan di sekitar kita. Urusan mau sholat, rebutan apa? Rebutan tidak mau jadi imam. Bukan rebutan apa? Rebutan tidak mau jadi imam. Jadi sebenarnya siapa yang lebih didahulukan? Yang ahli di bidangnya, mau dia tua atau tidak, ngerti tentang hukum-hukum sholat, ngerti hal-hal yang membatalkan sholat, ngerti tentang fikih-fikih sholat. Kalau itu yang lebih muda, yang lebih paham, ya muda yang maju. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk mengakhirkan yang tua. Sudah biasa seperti itu. Untuk menjadi imam itu dahulukan yang lebih muda jika memang punya keahlian. Tapi jika tidak punya keahlian, ya dahulukan yang tua, jika memang yang tua lebih pantas. Yang kedua, mereka mendahulukan yang lebih muda di dalam tadris, mengajar. Ya kalau yang tua tidak punya ilmu, ya kenapa harus disuruh ngajar? Kan lebih baik yang muda suruh maju ngajar untuk menyebarkan ilmu, untuk menularkan ilmunya. Dan yang ketiga, di dalam berfatwa, memberi hukum. Tidak harus yang tua tanya hukum kepada yang muda, kepada yang tua. Yang tua tidak mau menjawab, yang muda tahu ilmunya, ya dijawab, memberi fatwa. Dan mereka tidak sungkan-sungkan seperti itu. Tidak merasa, kalau istilah orang Madura, tidak merasa cangkolang kepada yang lebih tua. Karena memang yang lebih muda ada yang lebih ahli, tidak usah. Misalnya mau sholat jamaah, cangkolang mau saya jadi imam misalnya. Tapi kalau yang muda lebih paham tentang aturan-aturan di dalam sholat, ya tidak apa-apa. Ngajar juga seperti itu, dipersilakan yang tua. Pak jenengan hanya ada jadi ngajar nanti rebutan untuk tidak mau ngajar, mempersilahkan. Tidak usah rebutkan, mempersilahkan. Kalau memang dia ahli, ya silahkan, begitu. Dan kebalikannya, dalam hal urusan yang lain, para ulama dari Sadahbah Alawi itu lebih mendahulukan orang yang lebih tua atas orang yang lebih muda dalam 3 kondisi juga. Yang pertama, fi tartibil Fatihah. Ini kemarin saya update di status saya di Facebook. Untuk baca rotib Fatihah. Baca rotib Fatihah itu biasanya ulama-ulama terutama daripada habaib itu sebelum memulai acara dan setelah acara itu ada yang baca Fatihah. Al-Fatihah misalnya biniyatil qabul wa tamami kulli sulamamul wa salah hasan dhahirun batin fid dini wad dunya wal akhirah dafiatan likulli syarr jalibatan likulli khair. Kemudian baca Fatihah untuk ulama-ulama yang terdahulu. Kemudian Al-Fatihah itu pasrahkan kepada yang sepuh-sepuh. Walaupun ada yang lebih muda, yang lebih alim. Coba kalau dilihat di live streamnya Habib Umar di acara satu majelis itu maulid atau apa,
yang doa, kasihkan yang sepuh-sepuh. Walaupun secara keilmuan ya Habib Umar lebih tinggi daripada mereka. Jadi ini kita bisa tiru dalam satu majelis, satu acara untuk doa, kasihkan ke yang sepuh-sepuh saja. Walaupun secara keilmuan mereka di bawah kita, tidak apa-apa, tidak usah gengsi. Kasihkan ke yang sepuh-sepuh saja untuk urusan doa itu. Urusan ceramah, jangan merasa cangkolang, yang sepuh tidak bisa ceramah dipaksakan, ayo. Nanti geblak gitu. Itu urusan doa itu pasrahkan kepada yang sepuh-sepuh. Kita tidak usah merasa pokoknya saya semuanya. Sini saya mondoknya lama, berapa puluh tahun, belum lagi saya bergelar begitu. Kasihkan yang sepuh-sepuh saja. Urusan doa itu kasihkan ke yang sepuh-sepuh. Atau kadang-kadang di Hadramut itu yang baca roti Fatihah yang lebih muda, yang lebih alim, cuma nanti yang paling terakhir kasihkan yang sepuh miknya, Al-Fatihah gitu. Yang sepuh itu pasti terakhir itu Fatihah, yang sepuh. Yang kedua, mendahulukan yang lebih muda di dalam satu majelis, artinya duduknya itu. Mendahulukan yang lebih tua dalam satu majelis, artinya orang yang sepuh-sepuh itu lebih ditaruh di depan duduknya itu, jangan di belakang. Terutama orang yang sepuh walaupun tidak berilmu, tapi dia itu dari keluarga terpandang, taruh di depan tidak apa-apa. Jangan yang di depan itu muda-muda semua. Yang sepuh tidak apa-apa, taruh di depan. Kursi-kursi depan atau duduk di barisan ulama-ulama, habaib-habaib yang masyhur begitu. Itu mendahulukan yang lebih tua. Dan yang ketiga, mendahulukan yang lebih tua dalam hal urusan berjalan. Para habaib dari Sadaba Alawi itu kalau jalan bersama orang yang lebih tua itu pasti mereka ada di belakangnya. Jika memang Sadaba Alawi itu tahu manhaj atau aturan-aturan di dalam madhab Sadaba Alawi. Yang tidak tahu karena tidak pernah ngaji ya sudah biasa. Kadang-kadang habaib yang masih kecil-kecil itu, yang masih muda-muda jalan sama yang lebih sepuh, pas langsung ini nyelonong. Ya karena memang tidak diajari. Dan bahkan ini bukan hanya berlaku kepada para habaib, kita sebagai orang biasa pun juga sudah semestinya seperti itu adabnya. Kalau berjalan dengan orang yang lebih tua, mestinya mendahulukan mereka untuk berjalan di depan kita. Nah, kemudian saya tutup dengan yang terakhir. Ini sebenarnya masih ada, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Termasuk adat daripada para habaib dari Sadaba Alawi, ketika turun satu musibah atau satu bencana di negara mereka atau di daerah mereka atau di negara orang-orang Islam, maka mereka membiasakan diri membaca surat Yasin 41 kali di depan makamnya Faqihil Muqaddam. Dan ini memang terbukti. Saya dapat satu cerita ya. Saya punya teman, muridnya Habib Salim, sekarang tinggal di daerah Pasir Putih. Menantunya Kiai siapa itu yang punya pondok Sabil Al-Muhtadin ke selatan itu, pondok di Pasir Putih itu. Ada yang tahu pondok di Pasir Putih? Nah, saya punya teman itu orang Probolinggo, diambil menantu sama Kiai Gufron ya, Fakih Gufron kalau tidak salah. Yang pondok Pasir Putih ada selatan jalan masuk gang itu sana. Waktu itu dia pengen haji waktu masih di Tarim itu, tapi orang tuanya tidak punya uang. Akhirnya dia mengamalkan amalan ini, baca surat Yasin 41 kali di depan makamnya Faqih Muqaddam. Jarak beberapa hari, kalau tidak salah 3 hari begitu, ditelepon sama keluarga yang ada di Indonesia. Ini sudah ada rezeki, silakan daftar haji. Itu memang mujarab. Walaupun tidak di depan makamnya Faqih Muqaddam, ini di beberapa kitab memang orang yang punya hajat yang sangat penting ini bisa untuk mengamalkan membaca surat Yasin 41 kali dalam 1 kali duduk.
Kemudian setelah itu kita minta kepada Allah hajatnya apa. Baca surat Yasin 41 kali, 1 kali duduk. Nah, pada saat kita baca surat Yasin 1 kali duduk, pastinya harus cari waktu yang sekiranya tidak terganggu oleh orang lain. Baca Yasin 41 kali, waktunya pagi-pagi, waktunya masak. Nanti dipanggil-panggil sama orang tuanya, suruh nyapu, suruh nyuci apa. Ya waktu yang paling tepat ya malam. Kira-kira butuh waktu berapa menit ini? Baca Yasin 1 kali itu kira-kira berapa menit? 15 menit. Masa? Masa 15 menit. Kira-kira 7 menit kayaknya. Baca Yasin 1 kali itu kayaknya 7 menitan kayaknya. Udah sampai 15 menit. Coba saya kalikan ya, 7 dikali 41 sama dengan 287 menit. Kok bagi 6? Kenapa? Ya 60 sama 60 120, 2 jam. 2 jam lebih. 2 jam lebih. Atau di sini ada pilihan kedua. Di sini ada pilihan kedua yang disebutkan oleh Habib Alwi bin Syihab. Ada yang lebih memilih untuk membaca surat Yasin 1 kali tapi dilakukan selama 41 hari berturut-turut, dibaca setelah asar. Ini lebih ringan. Tapi bacanya setelah asar. Dibaca setelah asar. Kalau kita turun bala, turun musibah, atau mungkin juga punya hajat yang sangat penting, baca surat Yasin 41 kali. Tapi ini dibaca setiap hari 1 kali. Dibaca selama 41 hari berturut-turut dan dibaca setelah asar. Tapi kalau hajatnya sangat penting itu lebih bagus cari opsi yang pertama. Tapi harus kuat-kuatan itu. Harus kuat-kuatan itu. Setelah baca Yasin mulutnya kayak berbusa itu. Tiba-tiba nanti bangun tidur baca Yasin sendiri itu, mulutnya sudah kayak otomatis itu. Ya orang itu kalau sudah saking seringnya itu kadang-kadang refleks. Seperti apa yang dialami oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf. Syekh Abdurrahman As-Segaf ini punya putra yang semuanya jadi wali kutub, termasuk Syekh Umar Al-Muhdar yang punya Masjid Al-Muhdar yang menaranya tertinggi sedunia, terbuat dari tanah. Itu ikonnya Tarim itu menara Masjid Al-Muhdar. Mungkin tidak ada yang tahu, ini namanya Masjid Al-Muhdar yang di belakang saya ini. Jadi kapan hari saya desain ini dicarikan masjid-masjid lain. Saya tidak mau karena tidak tahu. Saya cari yang tahu saja. Ini yang di belakang saya ini Masjid Al-Muhdar dengan menara tertinggi sedunia, terbuat dari tanah liat. Dan beliau pendiri Masjid Al-Muhdar itu bisa membaca Ya Latif sebanyak 1000 kali dengan 1 kali nafas. Ya Latif 1000 kali dengan 1 kali nafas. Jangan ditiru. Itu hanya khusus untuk orang yang profesional kalau di acara-acara di TV itu. Abahnya lebih hebat lagi. Syekh Abdurrahman As-Segaf itu bisa membaca surat Al-Baqarah dengan 1 kali nafas. Bayangkan ya. Surat Al-Baqarah berapa juz? 3 juz ya? Iya. 2,5. Iya, 1 kali nafas. Jadi Al-Quran sudah mendarah daging. Jadi sampai beliau itu tidur, orang-orang itu melihat mulutnya bergerak-gerak terus. Murojaahnya di dalam tidur. Jangan tiru-tiru. Sama kayak orang itu kalau sering saking jatuh cintanya kepada seseorang, kadang-kadang tidur itu juga disebut-sebut namanya. Tapi ini yang dibaca ini Al-Quran, ini bukan apa, Al-Quran. Dan bahkan kadang-kadang beliau itu mulutnya tidak bergerak, tapi orang-orang yang ada di situ, di sekitar situ mendengar ranjangnya itu keluar suara-suara bacaan Al-Quran. Nah itu sudah tingkatannya tingkat kelas berat itu.
Beliau bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam sebanyak 8 kali hataman. Syekh Abdurrahman As-Seghaf. Saya dulu pernah hafal Al-Quran di situ. Dan memang sangat besar sekali manfaatnya. Untuk hafalan Quran di situ sangat cepat. Ya karena memang energi-energi positif, aura-aura positifnya itu sangat kuat sekali. Iya. Semuanya banyak. Itu termasuk masjid yang terkenal Masjid Al-Quran itu. Termasuk Habib Umar juga pernah hafalan Quran di situ. Dalam satu cerita saya mendengar bahwa beliau bisa hafal Quran selama 1 bulan. Berarti 1 hari. Berarti 1 hari itu hafal 1 juz. Bukan baca ya, hafal 1 juz. Makanya tidak heran beliau itu kalau sholat taraweh di pondoknya beliau Darul Mustafa itu satu malam itu baca 2 juz di dalam sholat taraweh. Beliau yang ngimami 2 juz 1 malam itu. Jadi tarawehnya itu kira-kira 2 jaman lebih, 2 jam setengahan gitu. Di sini tak kira paju. Pas salam sudah tidak ada jamaahnya. Dikira jamaahnya jin-jin itu. Saya kira ada jamaahnya itu. Nah itu ketika terjadi bala atau musibah. Dan ini kita niatkan juga. Ini kan sekarang kita lagi mengalami musibah, bala, pandemi, corona, covid. Ya kita niatkan juga agar kita terhindar gitu. Kita baca surat Yasin 41 kali. Bisa dengan cara pertama, bisa dengan cara yang kedua begitu. Kita niatkan sesuai dengan niat kita masing-masing. Kemudian kebiasaan mereka juga pada saat turun banyak musibah atau banyak bencana, mereka membiasakan untuk membaca sholawat munjiat. Tahu sholawat munjiat? Sholawat munjiat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu namanya sholawat munjiat. Kalau sedang banyak ujian, banyak musibah, jangan curhat ke sana ke sini. Banyak baca sholawat munjiat. Curhat ke sana ke sini, tidak ada yang ngasih solusi. Banyak baca sholawat munjiat. Paham? Ini dibaca 1000 kali. Ya bisa di ini, bukan mengumpulkan berapa orang gitu, nanti dibagi. Sama seperti orang baca sholawat nariyah itu. Misalkan kumpul 100 orang, tiap orang berapa kali? 10 orang. 100 orang? 10. Kalau 10 orang 100 begitu. Bisa. Tapi kalau mau dibaca sendiri ya silakan. Silakan. Atau juga ini ada pilihan yang lain, membaca ya Latif sebanyak 16.000 kali. 16.000 kali. Ya memang Asmaul Husna itu punya khasiat-khasiat tersendiri. Saya punya kitab bagus, namanya Khawasu Asma'illahil Husna Littadawi wa Qadail Hajat. Khasiat Asmaul Husna untuk pengobatan dan mengabulkan hajat-hajat. Ini pengarangnya Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus atau lebih dikenal Habib Sa'ad. Ini khasiat disebutkan satu persatu dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Siapa yang baca Ar-Rahman seperti ini khasiatnya. Ar-Rahim semuanya. Ini untuk penyakit apa semuanya ada di sini. Termasuk salah satunya di sini tadi saya baca. Termasuk asma Allah Ya Wadud. Ada ya? Ya Wadud. Ya Wadud ini bisa untuk menguatkan kasih sayang dan hubungan cinta dari 2 orang, terutama hubungan suami istri. Caranya bagaimana? Siapkan makanan, kemudian bacakan ya Wadud sebanyak 1000 kali. 1000 kali. Setelah itu makanannya dimakan suami dan istri.
Iya, dimakan berdua. Kalau misalnya istrinya selingkuh gitu ya, ya siapkan makanan, nanti suruh makan sama istrinya sama dia. Insya Allah dia nanti kecintaannya itu cinta mati sama pasangannya sendiri, dan tidak mungkin untuk berpaling dari dia. Satu kali itu nyoba aja. Iya, satu kali cukup. Ya, wadud ini untuk apa? Menetapkan hubungan kasih sayang dan menguatkan hubungan cinta dalam satu pasangan. Baca ya Latif sebanyak 1000 kali di depan sebuah makanan begitu. Setelah itu makanannya dimakan suami dan dimakan istri. Jika misalnya yang tidak cinta itu istri, insya Allah cinta mati sama suami. Jika yang tidak cinta itu suami, insya Allah nanti suami ini cinta mati sama istrinya. Bukan cinta agar itu istrinya mati, bukan. Artinya tidak berpaling dari yang lain. Jadi kalau pengen tidak ada yang berpaling itu baca ini. Termasuk ya Latif ini juga manfaatnya sangat banyak sekali. Termasuk juga untuk urusan rezeki. Baca ya Latif sebanyak 1000 kali ini juga untuk urusan mengabulkan hajat dan untuk urusan rezeki, dan banyak manfaat-manfaat yang lain, terutama untuk pengobatan juga banyak. Ya Latif itu salah satu manfaat dan khasiatnya untuk mengobati penyakit sinus. Tahu sinus? Penyakit yang berhubungan dengan hidung atau hidung tersumbat juga bisa. Pokoknya penyakit yang berhubungan dengan hidung itu dengan terapi ya Latif. Tapi ada caranya di sini. Kalau dibahas sekarang enggak nutut waktunya. Insyaallah di lain kesempatan kalau mau ngaji kitab ini, insyaallah nanti akan saya kaji dari awal sampai akhir. Ini khusus untuk membahas khasiat Asmaul Husna satu persatu. Kemudian juga pada saat terturun banyak musibah, banyak bencana, mereka itu membiasakan diri untuk ziarah ke makamnya Nabi Hud alaihissalam. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana 5 kali, ke makam Nabi Hud di puncak gunung, sangat tinggi sekali makamnya. Juga mereka ini berkunjung ke Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi ini masjid yang sangat sakral sekali di sana, yang menurut satu riwayat Nabi Khidir sering hadir di situ, terutama pada hari Jumat sore. Itu Nabi Khidir sering hadir di Masjid Ba'alawi. Kalau pengen tahu bentuknya kayak apa, cari di Google nanti keluar gambarnya. Masjid Ba'alawi. Atau di situ kemudian membaca kitab Sahih Bukhari. Insya Allah semua musibah, semua bala, semua bencana itu tidak akan ada, tidak akan mungkin mengenai kepada mereka. Kita bisa lihat sendiri di Tarim itu tidak ada sama sekali yang pakai masker, tidak ada. Dan tidak ada jaga jarak. Di Tarim itu tidak ada sampai sekarang. Tidak ada yang pakai masker, tidak ada yang jaga jarak. Ya mungkin karena ininya kuat, perlindungannya sangat kuat. Tidak ada corona di sana. Ya mestinya ada, mestinya. Tapi saya lihat di Tarim itu teman-teman saya yang masih di sana, tidak ada yang pakai masker, tidak ada yang jaga jarak. Di majelisnya Habib Umar juga sama. Semuanya tidak ada yang pakai masker. Tapi kita sebagai orang Indonesia, karena kita harus taat kepada pemerintah, ya silakan pakai masker. Dalam kondisi-kondisi tertentu ya tidak pakai masker juga sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan masih membahas kebiasaan mereka dalam bidang sosial kemasyarakatan. Wallahu a'lam bishawab.